Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J, Biofarmasetika, yang beranggotakan Hafizah, Nanda, Anissa Larasati, dan Andi akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Untuk video ini, kami akan menjelaskan tentang biofarmasi sediaan oral. Pemberian obat per oral merupakan cara yang paling banyak dipakai untuk pengobatan sendiri atau di rumah sakit. Cara ini paling mudah, murah, aman, dan nyaman dipraktekkan oleh pasien. Berbagai bentuk obat dapat diberikan secara oral, baik dalam bentuk tablet, sirup, kapsul, atau puyer. Untuk membantu absorpsi, maka pemberian obat per oral dapat disertai dengan pemberian setengah gelas air atau cairan yang lain. Jenis-jenis obat per oral. Yang pertama ada pil, merupakan satu atau lebih dari satu obat yang dicampur dengan bahan kohesif dalam bentuk lonjong, bulat, atau lempeng. Selanjutnya ada tablet, merupakan obat bubuk yang dipadatkan dalam bentuk lonjong atau lempeng. Tablet dapat dipatahkan untuk mempermudah dalam menelan. Selanjutnya ada puyer, obat yang ditumbuk halus diberikan dengan kemasan perkamen atau kemasan lain. Ada dress, obat-obatan yang dibungkus oleh selaput tipis gula. Selanjutnya ada kapsul, obat dalam bentuk cair, bubuk, atau minyak dengan dibungkus gelatin. Yang terakhir ada sirup, yaitu obat yang terlarut dalam pelarut yang sesuai, biasanya terasa manis kental. Pertimbangan pemberian per oral, yaitu keadaan patofisiologi penderita. Pasien yang mudah muntah tidak disarankan diberikan pil atau tablet. Yang kedua, beberapa zat aktif dapat rusak karena enzim pencernaan. Contohnya enzim proteolitik dapat merusak insulin oral, enzim flora dapat mempengaruhi penyerapan penisilin, atau dapat membentuk senyawa kompleks. Yang terakhir, kadar zat aktif dalam darah untuk pemberian per oral relatif rendah. Faktor yang mempengaruhi penyerapan obat per oral. Yang pertama, faktor fisiologi. Seperti permukaan penyerapan, usus memiliki luas permukaan yang besar sehingga penyerapan obat sangat tinggi. Lama kontak obat pada lambung dapat mempengaruhi zat aktif obat atau pH lambung. Degradasi organ karena faktor umur juga dapat mempengaruhi penyerapan obat per oral. Sifat membran biologis pada beberapa organ juga berbeda sehingga kemampuan penyerapan usus halus lebih besar daripada usus besar. Obat harus lewat pada organ yang sesuai dengan laju yang tepat. Penyerapan obat yang maksimal dapat terjadi jika suatu obat berada di organnya pada waktu yang sesuai. Yang kedua, faktor patologi. Adapun faktornya yaitu gangguan fungsi pengetahuan seperti gangguan psikis dapat mempengaruhi proses pengeluaran getah sehingga dapat berakibat pada proses penyerapan obat. Lalu gangguan transit obat. Hal ini dipengaruhi oleh penyimpitan pilorus, tukak lambung, kelainan pembuluh darah, dan lain-lain. Serta gangguan penyerapan karena luas permukaan dapat terjadi jika seseorang pernah melakukan pembedahan, ada cacat pada mukosa, permukaan bawaan, atau perolehan seperti entropati pada gluten dan intoleransi selektif terhadap beberapa bahan makanan, dan penambahan senyawa antimikroba atau antiparasit dapat memutuskan ikatan konjugasi garam empedu dan mempengaruhi media usus. Bahan obat antimikroba berspektrum luas dapat mengganggu keseimbangan flora usus. Berikutnya mengenai keuntungan dan kerugian pemberian sediaan oral. Jadi pemberian sediaan oral ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, harga relatif murah. Kedua, tidak menimbulkan nyeri saat pemakaian. Ketiga, cara pemakaiannya yang mudah. Keempat, dapat dikeluarkan dari tubuh jika terjadi keracunan maupun overdosis.
Lalu ada pun juga kerugian pada pemberian sedan oral. Yang pertama, aksi kerja dan absorpsinya yang lambat. Kedua, solubilitas dan permeabilitasnya yang rendah. Ketiga, tidak dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Yang keempat, tidak dapat diberikan pada orang yang muntah, mual, ataupun tidak sadarkan diri. Berikutnya mengenai kinetika pelepasan zat aktif sedan oral. Jadi, kinetika pelepasan zat aktif sedan oral ini dapat dibedakan menjadi bentuk sedan cair dan bentuk sedan padat. Pada bentuk sedan cair, kinetika pelepasan zat aktifnya dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu zat aktif terlarut. Zat aktif terlarut ini mempunyai penyerapan optimal bila memenuhi kriteria seperti berada dalam bentuk aktifnya, terlarut dan tak terionkan bila senyawa diserap secara aktif. Ada beberapa cara meningkatkan kelarutan zat aktif, yaitu dengan mengubah tetapan dielektrik cairannya. Setelah itu bisa juga melarutkan zat aktif yang sangat larut lemak dalam pembawa yang terdispersi dalam air. Kemudian mengubah bentuk zat aktif menjadi bentuk yang lebih larut air, misalnya dengan pembentukan garam. Yang kedua, ada zat aktif terdispersi. Zat aktif terdispersi ini digunakan bila zat aktif tidak cukup larut untuk dibuat larutan, maka dapat dirancang bentuk lain yang lebih baik, misalnya emulsi ataupun suspensi. Lalu yang ketiga ada zat aktif dalam sedan emulsi. Zat aktif dan teremulsi dapat berupa fase yang terdispersi maupun terlarut dalam fase minyak yang terdispersi. Yang keempat yaitu zat aktif dalam sedan suspensi. Kinetika predisposisi obat dalam tubuh terjadi dalam dua tahap, yakni pelarutan partikel zat aktif dan penyerapan partikel zat aktif. Kemudian ada kinetika pelepasan zat aktif pada bentuk sedan padat. Bentuk sedan padat ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana sampai yang paling rumit, yaitu misalnya bentuk serbuk yang harus dapat terbasahi agar zat aktif dapat terlarut. Kedua, bentuk kapsul atau bentuk terselubung yang cangkangnya harus dapat dirusak terlebih dahulu. Kemudian ada bentuk tablet maupun tablet salut yang strukturnya harus dirusak agar sedan berada pada stadium serbuk. Berikut ini adalah review jurnal tentang Oral Drug Delivery Technologies, A Decade of Development. Berikutnya mengenai review singkat jurnal yang berjudul Oral Drug Delivery Technologies, A Decade of Development. Jadi, sedan oral merupakan salah satu cara pemberian obat di mana memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik. Akan tetapi, sedan oral memiliki kekurangan seperti solubilitas dan permeabilitasnya yang rendah. Sehingga peneliti di sini berinovasi untuk membuat pengembangan terkait sedan oral seperti berikut. Yang pertama ada tablet. Tablet merupakan sediaan yang paling umum dan mudah digunakan. Tablet memiliki waktu pelepasan yang cukup cepat ketika sudah masuk ke dalam tubuh, sehingga dibuatlah inovasi untuk lepas terkontrol, seperti pada tablet matrix, tablet dom matrix, tablet multilayer, dan tablet 3 dimensi. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar seperti berikut ini. Yang kedua, kapsul. Kapsul merupakan sedan oral yang aman dan mudah diterima oleh pasien, terutama jika obat tersebut memiliki rasa dan bau yang tidak enak. Sama seperti tablet, kapsul dapat dirancang untuk sustained release. Di sini peneliti memfokuskan memilih bahan dasar yang digunakan sebagai cangkang kapsul dan juga memilih bahan pengisi untuk kapsul. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Yang ketiga ada intestinal patch. Intestinal patch ini merupakan sediaan yang ditemukan untuk meningkatkan bioavailabilitas obat, menurunkan degradasi obat akibat saluran pencernaan, dan menghindari rasa sakit penggunaan injeksi seperti insulin pada penderita diabetes dan obat anti kanker pada kemoterapi. Intestinal patch ini sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 2-layer patch, 3-layer patch, dan 4-layer patch, di mana semua jenis ini menggunakan lapisan polimer mukosa adhesif. Untuk penjelasan yang lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang keempat ada microneedle patch. Jadi microneedle patch ini sama seperti pil atau kapsul robotik yang digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitas biologis obat seperti protein, hormon, dan faktor pertumbuhan melewati saluran pencernaan. Microneedle patch ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hollow microneedle patch dan solid microneedle patch. Yang kelima ada ionic liquid. Jadi ionic liquid ini digunakan untuk memperkuat interaksi antar partikel sehingga memiliki stabilitas, permeabilitas, dan bioavailabilitas yang lebih baik. Biasanya ionic liquid ini digunakan untuk mendistribusikan makromolekul dan protein seperti insulin contohnya. Yang keenam ada hidrogel. Hidrogel merupakan persilangan antara polimer natural dan polimer sintesis yang mana dapat mengabsorpsi sejumlah besar air tanpa ikut terlarut ke dalamnya. Persilangan ini dapat dicapai dengan beberapa cara, misalnya sensitivitas pH, reaksi kondensasi, reaksi enzimasi, interaksi ionik, dan maturasi. Hidrogel ini digunakan untuk meningkatkan absorpsi protein dalam usus. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada contoh gambar berikut ini. Yang ketujuh ada sistem nano atau nanoteknologi. Jadi cara kerja sistem nano ini adalah dengan memperkecil ukuran partikel obat. Nanosistem ini dapat mencegah obat terdegradasi oleh enzim dan lambung selama melewati rute pencernaan. Sehingga diharapkan jumlah obat yang diabsorpsi oleh tubuh itu menjadi lebih banyak dan dapat memberikan efek terapi yang diinginkan. Bioavailability in intravenous versus oral administration. Bioavailability is an important marker for drug absorption. It is defined as the amount of the drug that reaches the systemic circulation unchanged. Bioavailability can be expressed in percentage or just as simple fractions. Logically, the drugs introduced intravenously will have a bioavailability of 100% or 1, because all the drug will reach the systemic circulation unchanged. On the other hand, other administrative routes such as oral, intramuscular, or subcutaneous routes will yield a bioavailability that is less than 1. The only factors affecting the dosing rate for drugs administered by continuous intravenous infusion are the clearance, and the concentration at the steady state.
The dosing rate is equal to the drug clearance multiplied by the drug concentration at the steady state. However, there are additional factors that affect the dosing rate for orally administered drugs. These factors are the bioavailability and the time interval of oral dosing. Thus, the dosing rate for oral administration is equal to the clearance multiplied by the concentration at the steady state, and this is similar to IV infusion. Then it is divided by the oral bioavailability and then multiplied by the time interval.